Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mark Iromzi Damli dengan nomor induk mahasiswa 11950111714 dari kelas 4G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan algoritma FCFS, SDF primitive, dan SDF non-primitive. Yang dimana ketiga algoritma ini merupakan suatu penjadwalan proses CPU pada sistem operasi. Penjadwalan proses CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi, di mana algoritma penjadwalan proses CPU yang menggunakan sistem operasi bertujuan untuk meminimalisir waktu yang menganggur atau idle time pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan. Ada first come first serve atau disingkat FCFS, shortest job first atau disingkat SJF, di mana ada yang primitive dan ada yang non-primitive. Lalu ada priority scheduling, round robin atau disingkat RR, ini ada 3, ada yang FCFS, primitive, dan non-primitive. Langsung saja, kita akan membahas 3 algoritma saja. Yang pertama ada FCFS, SJF yang primitif, dan yang non-primitif. Yang pertama, first come, first serve, atau disingkat FCFS. Sesuai namanya, yang pertama datang, maka dia akan pertama dilayani. Ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana, karena proses yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu dan tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Sebagai contoh, di sini kita disuruh untuk menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Di mana pada tabel di sini terdapat proses CPU yang diberi nama P1 sampai P5. Yang dimana masing-masing proses ini memiliki arrival time dan burst time-nya masing-masing. Di sini langsung saja kita buat Gantt chart-nya terlebih dahulu, di mana dapat kita lihat pada tabel proses P1 ini masuk arrival time pada 0. Lalu pada arrival time yang kedua, maka P2 yang masuk. Akan tetapi P2 sini statusnya masih menunggu, atau dia mengantri setelah P1 ini dilayani sampai selesai. Lalu pada arrival time yang ketiga, ini proses P3 datang dan statusnya masih tetap sama menunggu atau dalam antrian. Lalu pada arrival time yang kelima, itu proses P4 datang dan dia masuk ke dalam keantrian. Dan pada arrival time yang ke-9, proses P5 datang dan dia akan masuk ke antrian. Di sini dapat kita lihat bahwa P1 di sini yang pertama kali datang, yang kedua P2, lalu P3, P4, dan P5. Maka proses yang akan dilayani adalah P1, lalu P2, lalu P3, dan seterusnya. Yang dimana pada P1 sini, dia memiliki burst time 12. Artinya, P1 ini akan dilayani sampai selesai dengan waktu 12. Maka dia akan selesai pada waktu ke-12. Lalu pada waktu ke-12 ini, maka proses kedua lah, proses P2 lah yang akan diproses selanjutnya. Karena tadi proses P2 yang masuk setelah proses P1. Lalu untuk proses P3, P4, dan P5, dia akan tetap masuk ke dalam antrian, di mana proses P2 ini dia memiliki burst time-nya 8, maka dia akan dilayani atau dijalankan selama 8 dan akan selesai pada waktu ke-20. Yang dimana pada waktu ke-20 ini proses P3 lah
yang akan dijalankan. Karena pada proses P2 ini setelahnya adalah proses P3. Dan untuk proses P4 dan P5, dia akan tetap mengantri. Pada tabel, proses P3 memiliki berstemnya 5. Maka proses P3 akan dijalankan sampai berstemnya 5. Maka dia akan selesai pada waktu ke-25. Dan setelah waktu 25 ini, maka proses P4 yang akan dijalankan. Dan P5 akan tetap mengantri. Yang dimana pada tabel dapat kita lihat bahwa P4 memiliki berstem 2, maka P4 ini dijalankan sampai 27. Dan barulah proses P5 yang akan dijalankan dengan berstemnya 1. Maka proses P5 akan selesai pada waktu 28. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari setiap proses. Proses P1, P2, P3, P4, P5. Kira-kira berapa proses tunggu yang dimiliki setiap proses tersebut? Untuk menghitung waktu tunggu, kita dapat menghitungnya dengan menghitung selisih dari waktu saat dia diproses hingga selesai dikurang dengan waktu ketika dia masuk ke antrian. Di sini kita dapat melihat bahwa proses P1 ini sama dengan 0. Kenapa? Karena proses P1 ini dia langsung dilayani hingga selesai dan tidak perlu menunggu ke dalam antrian. Lalu pada proses P2 ini dia diproses pada waktu ke-12 hingga selesai dan dia masuk ke dalam antrian itu pada waktu kedua. Maka waktu tunggu proses P2 adalah 10. Untuk proses P3, di sini dia diproses pada waktu ke-20 hingga selesai. Dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu ketiga. Maka 20 dikurang 3, maka waktu tunggu pada proses P3 ini 17. Selanjutnya proses pada P3 memiliki waktu tunggu. Nah, dia dilayani pada waktu ke-25 dan masuk pada antrian pada waktu kelima. Maka jika diselisihkan, dia memiliki waktu tunggu 20. Lalu yang terakhir proses P5, dia tuh dilayani pada waktu ke-27 dan masuk pada arrival time ke-9. Maka dia memiliki waktu tunggunya 18. Dan jika kita jumlahkan semua waktu tunggunya, maka dia berjumlah 65. Jadi, kita dapat menghitung rata-rata waktu tunggu dengan membagi jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses. Yang mana tadi waktu tunggunya memiliki jumlah 65 dan prosesnya memiliki 5 proses. Maka rata-rata waktu tunggu adalah 13 satuan waktu. Selanjutnya ada shortest job first yang primitive, di mana jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian proses lain yang datang, di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan dulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Contohnya, di sini kita dapat menggambarkan bagaimana Gantt chart pada shortest primitive. Di sini tabelnya sama pada FJFS. Langsung saja. Pada proses arrival time yang ke-0, proses P1 masuk yang membawa burst time 12. Yang dimana selanjutnya ternyata pada arrival time yang kedua ini terdapat proses selanjutnya, yaitu P2, yang memiliki burst time-nya 8. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu, apakah proses lainnya ini lebih kecil dari sisa waktu yang dimiliki dari P1. Di sini P2 burst time-nya 8,
Sedangkan P1 itu sisa burst-time-nya adalah 10. Maka proses yang akan dijalankan adalah proses P2. Selanjutnya pada tabel pada arrival time yang ketiga, ini proses P3 masuk dengan burst time 5. Di sini kita dapat melakukan cek kembali apakah P3 ini burst time-nya lebih kecil dari sisa burst time pada P2, di mana pada P2 ini sisa burst time-nya adalah 7. Karena di sini dia baru menjalankan satu burst time. Jadi dia masih mempunyai burst time-nya 7. Sedangkan pada proses P3 dia memiliki burst time-nya 5. Maka yang akan dijalankan adalah proses P5. P3, sorry. Selanjutnya pada arrival time yang kelima, di sini proses P4 masuk dengan burst time-nya 2. Lalu kita cek apakah proses P4 ini burst time-nya lebih kecil dari proses P3. Mana proses P4 memiliki burst time 2, sedangkan P3 memiliki sisa burst time 3 karena dia masih menjalankan 2 burst time dahulu. Maka proses P4 yang akan dijalankan. Nah, di sini proses P4 dijalankan selama 2 dan akan selesai pada waktu ke-7. Maka proses P3 akan kembali ke ready queue. Lalu saat proses P3 ini dijalankan, ternyata pada arrival time yang ke-9 ini terdapat proses yang datang, yaitu proses P5 yang memiliki burst time-nya 1. Nah, di sini kita harus melakukan cek apakah proses P5 ini burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu P3. Ternyata kedua proses ini memiliki burst time yang sama. Jadi dia tidak mempengaruhi untuk dijalankan terlebih dahulu. Jadi tetap P3 yang akan dijalankan. Nah, dia akan menjalankan P3. Lalu pada arrival time yang ke-10, P3 selesai dijalankan. Maka proses P5 akan lanjut untuk diproses. Karena dia diantara proses dalam antrian yang memiliki burst time yang paling kecil. Lalu P2 dan P1 tetap pada antrian. Dia akan menjalankan P1 selama burst time-nya 1. Dia akan selesai pada waktu ke-11. Nah, selanjutnya dia akan menjalankan proses P2 dengan burst time sisanya adalah 7. Dan P1 akan tetap dalam antrian. Lalu P2 akan dijalankan sampai selesai hingga waktu ke-18. Di mana di sini proses P1 akan kembali ke ready queue untuk dijalankan hingga selesai, yang akan selesai pada waktu ke-28. Di sini kita dapat menghitung waktu tunggu, di mana pada P1 dia itu sempat dijalankan pada arrival time yang ke-0 dan ke-18. Jadi kita jumlahkan dan dikurang pada waktu dia masuk ke antrian, yaitu pada waktu kedua. Jadi waktu tunggu pada proses P1 adalah 16. Lalu pada proses P2 dia dikerjakan sampai selesai pada waktu ke-11 dan masuk ke antrian pada waktu ketiga. Maka dia memiliki waktu tunggu 8. Sorry, ini salah ketik. Lalu proses P3, di sini P3 itu dijalankan pada proses waktu ke-7
bukan yang ke-9, karena proses 7 ke 9 ini masih proses pada P3, maka kita hitung proses P3 dihitung sampai selesai, itu adalah waktu ke-7. Dan dia masuk pada antrian pada waktu ke-5, maka dia waktu tunggunya hanya 2 detik. Lalu proses keempat, P4, dia itu masuk pada arrival time pada waktu ke-5 dan langsung dijalankan pada waktu ke-5. Dia tidak perlu menunggu. Jadi dia langsung dijalankan dan langsung selesai pada waktu tersebut. Makanya sini pada proses P4 waktu tunggunya adalah 0. Lalu untuk proses P5, di sini dia untuk menyelesaikan proses P5 ini pada waktu 10 dan masuk ke antrian itu pada waktu ke-9. Maka waktu tunggu untuk proses P5 ini diselesaikan adalah 1 detik, yaitu 9 ke 10. Jadi jika kita dijumlahkan, maka dia memiliki waktu tunggunya 27. Selanjutnya kita dapat menghitung rata-rata waktu dengan waktu tunggu dikurang jumlah proses, yaitu 27 dikurang 5, yaitu hasilnya 5,4 satuan waktu. Selanjutnya shortest job first SJF yang non-primitive, yang dimana jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang berstemnya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Di sini contohnya sama. Langsung saja kita buat Gantt chart-nya. Pada proses arrival time yang ke-0, itu proses P1 masuk dengan berstemnya 12. Lalu pada arrival time yang kedua, proses P2 masuk dengan berstem 8. Dan dia masuk ke dalam antrian. Lalu pada arrival time yang ketiga, proses P3 masuk dengan berstemnya 5. Lalu pada arrival time yang kelima, proses P4 masuk dengan berstemnya 2. Lalu pada arrival time yang ke-9, proses P5 masuk dengan berstemnya 1. Nah, di sini dia langsung melayani pada proses P1 karena pada kelima proses ini tidak ada arrival time yang sama. Di mana P1 ini dia berstemnya adalah 12, maka dia akan selesai dijalankan pada waktu ke-12. Nah, langsung semua keempat ini dia akan masuk ke dalam antrian dan kita cek. Tadi jika pada arrival time yang sama, maka berstem yang paling kecil akan dijalankan. Nah, jika kita cek dari keempat proses ini, maka proses P5 lah yang memiliki berstem paling kecil, yaitu 1. Maka proses P5 inilah yang akan dijalankan. Nah, proses P5 yang dijalankan, yaitu berstemnya 1, maka dia akan selesai pada waktu ke-13. Selanjutnya kita cek dari sisanya. Dari ketiga ini, manakah yang berstemnya paling kecil? Nah, jika kita lihat bahwa yang paling kecil itu adalah proses pada P4 yang memiliki berstemnya 2. Maka yang akan dijalankan adalah proses P4 yang akan dijalankan selama berstemnya yaitu 2, yang akan selesai pada waktu ke-15. Nah, lalu kita cek antara proses P2 dan P3 ini berstem mana yang paling kecil. Sudah jelas bahwa proses P3 yang paling kecil karena dia memiliki berstemnya 5. Maka dia akan menjalankan proses P3 yang memiliki berstem 5.
maka dia akan selesai pada waktu ke-20. Yang terakhir, dia akan menjalankan sisa proses yang terakhir, yaitu proses P2 yang memiliki berstem 8. Nah, dia akan selesai pada waktu ke-28. Lalu kita dapat menghitung waktu tunggu. Untuk proses P1, dia 0 karena dia langsung dilayani sampai selesai. Dan dia tidak perlu masuk ke dalam antrian atau menunggu. Lalu untuk proses P2, dia harus menunggu untuk dilayani itu pada waktu ke-20. Nah, dia masuk ke dalam antrian itu pada waktu kedua. Jadi waktu tunggunya adalah 20 dikurang 2 sama dengan 18. Lalu pada proses P3, dia dilayani atau dijalankan pada waktu ke-15 sampai selesai. Dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu ketiga. Maka waktu tunggunya adalah 12. Pada proses P4, dia masuk ke dalam antriannya pada waktu kelima dan dia dijalankan sampai selesai pada waktu ke-13. Jika diselisihkan itu adalah 8 dan itu adalah sebagai waktu tunggu dari proses P4. Lalu pada proses P5 yaitu dijalankan pada waktu 12 hingga selesai dan dia masuk pada waktu ke-9 untuk ke dalam antrian. Maka kalau kita lihat ini waktu tunggu untuk proses P5 adalah 3 detik. Lalu kita jumlahkan semua waktu tunggu dari kelima proses ini. Ternyata jumlah waktu tunggunya adalah 41. Nah, dapat kita cari rata-rata waktu tunggunya, yaitu jumlah dari waktu tunggu dibagi dari jumlah semua proses. Sini terdapat 5 proses, maka rata-rata waktu tunggunya adalah 8,2 satuan waktu. Begitu saja penjelasan dari ketiga algoritma ini. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat. Mohon dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.